kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat-sahabatnya dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, saya akan memperkenalkan narasumber saya, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Tawe Taraweh. Ya. Nah, nama ganti, oi. Iya, Dr. Andes. Iya, Dr. Andes Taraweh. Maaf, Pak. Amar Taraweh. Ya. Beliau ini adalah penceramah kondang untuk Provinsi Jambi. Ya, di samping itu juga dia pernah menjadi mantan DPRD, yaitu Partai PAN, ya. Kalau saya sebutkan satu persatu mungkin waktunya habis. Dan juga saya hormati Bapak Ketua ISMI Orwil Jambi, Bapak Profesor Ismi, ya. Benar. Iya benar, iya benar. Bapak Ketua ISMI Orwil Jambi, Bapak Profesor Dr. Haji Mukhtar Latif MPD, dan wakilnya Bapak Rektor UIN Jambi, yaitu Profesor Dr. Ya, sudah Rektor, Profesor Dr. Haji Kasful Anwar MPD, ya. Kemudian yang saya hormati semua bapak-bapak dan ibu pada pagi hari ini. Baiklah, untuk membersihkan waktu, saya persilakan pada narasumber saya, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Taraweh. Taraweh. Kami persilakan. Balik namanya, ingatnya Taraweh. Ya, silakan Pak. Senyum terus. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīma. Wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu imadul bilad. Iza saluhat saluha bilad wa iza pasadat pasadat bilad. Rawahul Dailami. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Ketua ICMI Provinsi Jambi, guru kita Profesor Dr. Mukhtar Latif. Kemudian Sekretaris Umum ICMI Provinsi Jambi, saudara kita, sahabat kita, Profesor Kasful Anwar US. Kemudian segenap pengurus ICMI Provinsi Jambi dan seluruh peserta dakwah digital pada pagi hari ini yang diselenggarakan oleh ICMI Provinsi Jambi beserta Ketua Baznas Provinsi Jambi, Bapak Dr. Hasan Basri Husin, MAP. Hadirin wal hadirat, para pendengar dimanapun berada,
Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Hari ini kita memasuki puasa hari yang ketiga. Syukur yang kedua, alhamdulillah sekali lagi kepada Allah. Doa kita sudah diijabah Allah. Apa doa kita sebelum Ramadan kemarin? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan bulan Rajab dan bulan Sa'ban dan sampaikan umur kami berjumpa dengan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah berjumpa dengan Ramadan dan sekarang masuk hari yang ketiga. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan lahir dan batin sampai akhir Ramadan ini dapat kita lakukan dengan sebaik-baiknya dan mengisi setiap ruang waktu Ramadan itu dengan ibadah sebanyak-banyaknya. Salam bertabur selawat, semoga tercurah pula kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah meninggalkan kepada kita dua harta pusaka yang tak lekang karena panas dan tak lapuk karena hujan. Dia adalah Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kalau kita istiqamah, berpegang erat dan menggenggam teguh kedua harta pusaka itu, dijamin untuk selama-lamanya tidak akan tersesat hidup di dunia ini dan berbahagia nanti hidup di akhirat. Bapak-bapak, saudara-saudara, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Meluruskan sedikit tadi oleh Ibu Dr. Sumirah sebagai moderator, agak terpatah-patah lidahnya menyebut nama saya. Memang agak sulit, Pak Das. Nama saya itu Tamar Tarewe. Tarewe. Jadi bukan Tarere ya, tapi adalah Tamar Tarewe. Tarewe. Sebenarnya nama saya itu pendek, saya Tamar saja. Tapi karena saya ini tiknya agak tinggi, namanya kok pendek disambung dengan nama orang tua. Jadi Tarewe itu adalah nama orang tua saya. Tamar Tarewe. Bapak-bapak, saudara sekalian, adapun tema yang diberikan kepada kita pada pagi ini, yaitu perempuan dan lansia bahagia. Nah, lansia artinya orang yang sudah lanjut usia. Tadi saya baca Al-Quran, surat Bani Israel atau surat Al-Isra, surat ke-17 di dalam Al-Quran, ayat 23 dan 24. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma falattakul lahuma uffin wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Wakhfid lahuma jannahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sebagai rujukan kita pada ceramah ba'da subuh ini. Bapak-bapak, saudara sekalian, di dalam Al-Quran surat Bani Israel tadi yang kita baca sebagai buka daripada ceramah digital kita pada hari ini, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik, ihsan kepada kedua orang tua. Jika salah seorang di antaranya, apakah bapak atau ibu, atau kedua-duanya, sampai berusia lanjut. Nah, ini hubungannya dengan lanjut usia tadi, Pak Das. Sampai berusia lanjut, janganlah kamu membentaknya. Janganlah kamu berkata kasar kepadanya. Janganlah kamu berkata, ah,
Jangan kamu berkata cis dan lain sebagainya. Maka jangan berkata yang menyinggung hati dan perasaannya. Dan jangan pula engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Wahfid lahuma janaha zulli minar rahmah. Dan rendahkanlah sayap kehinaanmu. Rendahkan hatimu terhadap keduanya. Dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya. Sebagaimana keduanya itu menyayangiku dan mengajarku di waktu aku masih kecil. Itu doa yang diajarkan oleh guru-guru kita di waktu kita masih TK dulu. Allahumma firli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, pemirsa dimanapun Anda berada, kita sebenarnya sangat berterima kasih dengan Ketua IJMI Provinsi Jambi dengan ide-ide kreatif yang sangat luar biasa, termasuk dakwah digital ini yang kurang terpikirkan oleh kita selama ini. Nah, biasanya kita dakwah itu di masjid, di langgar, di musala. Nah, sekarang melalui digital dengan teknologi canggih saat ini, sehingga dimanapun kita bisa mengikuti kajian-kajian, ceramah-ceramah, di mobil, sedang dalam perjalanan, di kamar, di mana-mana. Tinggal kita lagi mau atau tidaknya. Jadi mudah-mudahan ide-ide kreatif seperti ini di dalam rangka syiar dan dakwah Islam ini, itu sudah dipikirkan oleh IJMI dan sudah dapat kita lakukan seperti ini. Hendaknya ini berkelanjutan, Pak Amsari, ya, berkelanjutan sampai nantinya sampai mungkin ya nyawa memisahkan dari badan kita, sehingga dakwah itu berjalan di mana-mana. Apakah di mobil kita, apakah dalam safar, dalam perjalanan, apakah pergi ke kebun menyadap karet, manen sawit segala macam melalui HP, bisa kita mengikutinya. Dan tentu ini termasuk salah satu ikhtiar dalam dakwah dan penyebaran Islam ini. Baik, kita kembali kepada tema kita. Tadi saya baca hadis, tapi ini masih diperdebatkan Pak Amsori. Ada yang mengatakan ini bukan hadis. Nah, karena Zainuddin MZ sering membaca di dalam ceramah beliau, di antara para ulama kita yang dalam ilmu tentang ilmu mustalah hadis ini dikatakan adalah ungkapan ulama. Ungkapan ulama. Yaitu al-mar'atu ibadul bilad. Wanita itu adalah tiangnya negara. Nah, jadi ibu-ibu berbahagialah. Irga, Bu Sumira, Ibu Heria, Ibu Minah Elwida, Profesor baru ini, Bu Nur Sayuni, Ibu Yanti, Bu Tami. Anda ini kata ulama, kalau memang ini tidak hadis, adalah tiang negara. Ibadul bilad. Al-mar'atu ibadul bilad. Wanita itu adalah tiang negara. Iza saluhat saluha bilad. Apabila wanita itu baik, maka baiklah negara. Wa iza fasadat, kebalikannya, fasadal bilad. Tetapi jika wanita itu tidak baik, maka rusaklah sebuah negara. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena wanita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah tarbiyatul ula. Pendidik pertama. Sebelum anak-anak kita dididik di sekolah-sekolah formal, pendidikan pertama adalah dari wanita. Semua kita ini.
dididik sopan santun, akhlak, etika, tata krama dan segala macam itu dimulai dari ibu-ibu di rumah tangga. Maka kalau ibu-ibu ini positif dan baik cara pendidikannya, itu berarti sudah membantu negara ini menjadi negara yang baik pula. Karena nanti anak keturunannya juga tentu akan menjadi orang-orang baik karena dididik oleh orang yang baik pula. Nah, itulah peran di antara wanita. Makanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, perempuan merupakan makhluk yang begitu istimewa. Allah menciptakan perempuan dengan segudang keistimewaan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Nah, jadi Pak Das, kita tidak memiliki apa yang dimiliki oleh ibu-ibu. Segudang keistimewaan. Ibu-ibu bisa mengandung anak kita, hamil, segala macam. Kita laki-laki tidak bisa. Ibu-ibu bisa melahirkan, kita tidak bisa. Ibu-ibu bisa menyusui, kita cuma menyusu. Tidak bisa menyusui. Nah, ini kelebihan ibu-ibu itu. Nah, dan begitu pula sebagai tarbiyatul ula tadi, inilah yang dipentingkan di dalam agama Islam kita ini. Dalam agama yang merupakan kita yakini kebenarannya, Islam yang kita anut ini, tentu kita mulai dari ibu-ibu kita tadi. Melahirkan keturunan-keturunan yang tentunya akan meneruskan syariat Islam ini setelah kita tiada nantinya, itu dimulai dari ibu-ibu. Nah, coba kita perhatikan orang tua-tua kita dahulu. Bagaimana dengan bil hikmah wal mau'izah, dia mendidik anak-anaknya. Seperti makan saja misalnya. Itu oleh ibu-ibu dulu supaya anak keturunan menjadi orang baik-baik di belakang nantinya. Ya, memulai makan, misalnya kita baca bismillah, kita baca doa, jangan berdiri tegak-tegak berjalan-jalan. Nah, disuruh tunak-tunak duduk, nak, makannya jangan berjalan, itu sudah akhlak. Ini yang sangat-sangat kurang sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini perlu juga ICMI memikirkannya. Kita mulai dari anak-anak berumah tangga itu setelah mendapatkan anak nanti bagaimana mendidiknya, akhlaknya, cara-caranya. Ya, setiap mulai makan orang-orang tua kita bismillah dulu. Nah, dan tidak boleh bertabur, terserak makanan tadi. Nah, susah itu orang petani mencarinya. Sebiji aja setahun katanya. Menanam padi, diceritakan itu kepada kita. Sekarang anak-anak kita tidak sambil berlari makannya, sambil tegak-tegak, sambil apa segala macam. Sedangkan menurut sunnah Rasulullah itu tidak seperti demikian. Ini contoh kecilnya pendidikan itu. Cendikia ini memikirkan bagaimana pola-pola sebagaimana disampaikan orang tua-tua kita dulu bisa kita lakukan dengan baik tentunya. Dan mau tidur juga kita diajarkan doanya. Tarbiyatul ula. Orang tua perempuan yang sangat berperan. Nah, kamu mau tidur supaya jangan diganggu nanti mimpi buruk, setan segala macam, baca doa dulu. Diajarkan doa mau tidur kita. Tarbiyatul ula. Ini Bapak Ibu sekalian. Banyak lagi contoh-contoh kecil. Kalau sekarang ini misalnya kita membujuk anak itu keliling komplek ngasih makannya. Lari sana, lari sini, kejar sana, kejar sini. Akhirnya apa? Pelajaran-pelajaran yang baik yang ditularkan oleh orang tua-tua kita dulu sudah mulai agak sirna. Sudah mulai agak hilang. Nah, sehingga apa? Nanti kalau dia sudah besar terbiasa seperti itu. Tidak sesuai dengan sunnah. Tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah. Yang dicontohkan Rasulullah. Nah, coba kita perhatikan sekarang. Kita yang berada di perumahan-perumahan, di komplek-komplek. Nah, itu banyak seperti itu. Untuk membujuk anak supaya mau makan, ajak sana jalan, ajak sini jalan. Sambil itu disuap juga. Sambil berjalan, sambil lari, disuapkan juga.
Nah, kalau orang dulu enggak, kita kecil-kecil dulu teratur, enggak boleh. Nah, kamu berjalan-jalan makan duduk baik-baik. Nah, itu salah satu contoh pelajaran-pelajaran orang-orang dahulu kepada kita yang kadang-kadang sekarang sudah terabaikan oleh kita. Jadi pendidikan awal tadi, tarbiyatul ula bagi ibu-ibu tadi itu sangat-sangat dipentingkan. Sebab baiknya negara ini nanti tentu generasinya juga harus baik. Generasi baik ini tentu bisa dicetak, bisa adalah dengan pendidikan-pendidikan awal tadi. Kemudian nanti disempurnakan oleh pendidikan formal di TK-nya, di SD-nya oleh guru-gurunya. Nah, tetapi yang sangat mengesankan adalah pendidikan dari awal ini. Maka Presiden kita yang ketiga, Profesor Dr. B.J. Habibie, di waktu memperingati Hari Anak Nasional secara nasional Republik Indonesia ini, saya masih ingat pidato beliau. Apa katanya? Nak, wahai anak-anakku di seluruh Indonesia, tanamkan nak yang namanya iman dan takwa itu sedini mungkin. Nah, jadi cikal bakal berdirinya ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, adalah memadukan antara ilmu pengetahuan dan teknologi, iman dan takwa. Nah, pencetus ICMI ini begitu menyampaikan di waktu pidato Hari Anak Nasional. Nah, tanamkan iman dan takwa itu ke lubuk hatimu sedini mungkin. Nah, itu tarbiyatul awal tadi. Sedini mungkin, sejak kini. Nah, itu disampaikan Profesor Habibie. Wahai anak-anakku di seluruh Indonesia, tanamkan nak iman dan takwa itu ke lubuk hatimu sedini mungkin. Apa konsekuensi logis daripada sedini mungkin? Sejak kini, kalau apapun peran anak-anak kita setelah dewasa nanti, misalnya menjadi pengusaha yang sudah ada imannya. Mau jadi kontraktor yang beriman. Mau jadi dewan yang punya iman. Mau jadi bintang film yang beriman. Mau jadi dosen, pendidik, misalnya pendidik yang beriman. Kenapa? Iman terlebih berubah peran di lubuk hatinya. Itulah makna sedini mungkin itu. Ini siapa yang bisa melakukan ini? Inilah sebagian peran dari ibu-ibu menanamkan atau tarbiyatul ula tadi untuk putra sebagai pelanjut bangsa dan negara ke depannya ini. Nah, jadi itu ibu-ibu sekalian, tugas kita cendekiah menyampaikan, mendakwakan kepada seluruh lapisan masyarakat melalui gerakan dakwah. Ini kita sudah mulai dengan digitalnya. Nah, besok dengan dakwah bilhal, kita mulai dari pribadi kita masing-masing, dan kita tularkan terus ke masyarakat lingkungan yang terdekat dengan kita, keluarga kita dulu, kemudian dan juga kepada keluarga tetangga dan segala macamnya. Kalau ini sudah kita lakukan, ini luar biasa. Luar biasa nanti untuk bangsa dan negara ke depannya. Kenapa? Karena sudah begitu dididik dengan ibu-ibu yang berkualitas, ibu-ibu yang pendidik awal tadi di rumah tangga kita masing-masing tentunya terlebih dahulu. Keistimewaan lainnya yaitu perempuan memiliki bakat multitasking. Nah, semua bisa dilakukan sendirian dalam waktu yang bersamaan. Tidak dimiliki oleh laki-laki. Jadi multitasking, semua bisa dilakukan oleh ibu-ibu, oleh perempuan itu dengan waktu yang sama. Contoh, nasi dimasak juga, gulai sambilan, cuci piring ya juga, nyuci pakaian di mesin diputar juga. Luar biasa. Kalau kita laki-laki, Pak, I'm sorry, kadang sekok itu tidak selesai juga. Tapi kalau ibu-ibu luar biasa. Luar biasa. Multi. Semuanya serba bisa dalam waktu yang bersamaan, itu bisa dilakukan dia.
Tapi kadang-kadang ada juga negatifnya. Nyuci, ngurumpi, jalan juga, ya dah. Dan segala macam. Nyebut orang juga sekarang sambil nelpon. Kan ada postingan guru kita, Ramli kemarin itu. Bagaimana wajah-wajah orang-orang yang sedang ghibah itu. Ada nampak dulu ya, ada yang mulutnya pincong, ada yang matanya melotot, ada yang kadang-kadang lidahnya menjulur. Wah, si Anu kalau dia menyebut orang itu seperti itu. Jadi ekspresi wajahnya itu bermacam-macam. Nah, itu kadang-kadang bisa juga. Jadi negatif ini bagaimana kita kurangi, kita hindarkan. Nah, apalagi di bulan puasa. Disampaikan juga oleh guru kita, Pak Profesor Kaspul kemarin, bisa kita menjadi orang yang merugi. Dan puasa kita pun juga bisa rusak. Nah, karena ada di antara yang menghilangkan pahala puasa itu, salah satunya ribah. Khamsatu asya'u tuhbitus saum. Ada 5 yang bisa menghilangkan pahala puasa. Kata guru kita Hasan Basri Husin, Ketua Basnas kemarin ceramah, nah, itu beliau sampaikan juga, beliau kupas juga. Ribah. Jangankan sebesar kerikil, sebesar debu pun pahala puasa kita tidak ada. Rusak. Yang dapat cuma haus dan lapar saja. Kita berpuasa tapi kita ribah berjalan. Tentu hal-hal yang negatif ini bagi kita ibu-ibu kita kurangi. Itu mengenai perempuan. Jadi perempuan ini luar biasa. Perempuan ini tiang negara. Tidak salah ulama kita kalau memang ini adalah ungkapan ulama bukan hadis sedang diperdebatkan sekarang. Tentu itu orang-orang yang punya keilmuan pula tentang mustalah hadis ini, apakah itu hadis atau tidaknya, tapi ini sangat positif. Jadi perempuan itu adalah tiang negara. Kalau perempuannya rusak, tentu negaranya pun juga menjadi rusak. Tapi kalau perempuannya baik, negara itu akan berdiri dengan kokohnya. Karena akan menurunkan nanti generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang pintar, generasi yang beriman dan bertakwa. Dan ingat, yang pendiri IFHI ini, Profesor, kita berterima kasih kepada beliau, B.J. Habibie, menyampaikan di waktu Hari Anak Nasional ini, nak, tanamkan iman dan takwa ke lubuk hatimu sedini mungkin. Apapun peran kamu setelah dewasa nanti, iman telah berperan. Siapa yang bisa menanamkan iman ini sebagai tarbiyatul ula adalah ibu di rumah tangga masing-masing. Kemudian lansia bahagia. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, barangkali tidak ada orang yang ingin hidupnya ini menderita. Tentu ingin bahagia, lahiriah dan batiniah, baik di dunia maupun di akhirat. Banyak kita perhatikan sebagaimana ungkapan Allah di dalam Al-Quran, surat Bani Israel atau Al-Isra ayat 23-24 tadi. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Setelah kita disuruh untuk menyembah Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kalau mereka salah seorang atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaan kita, jangan berkata-kata kasar, jangan membentak. Nah, ini banyak kita temui Pak Das di dusun-dusun, di kampung-kampung, mungkin kekurang keilmuan, mungkin kekurang agamanya. Kalau kita di kota, mudah-mudahan insya Allah, apalagi ibu-ibu cendikia. Nah, banyak kita perhatikan. Di dusun-dusun, di kampung-kampung, emaknya lah tua, lansia lah berusia lanjut. Lansia kan ke usia lanjut usia. Kadang-kadang lah sampai pikun. Saking pikunnya tidak ada ingat lagi anaknya, tidak ada ingat lagi namanya sendiri. Banyak kita temui orang tua-tua kita seperti itu. Itu tidak boleh kita itu berkata-kata kasar kepadanya. Apalagi membentak. Kadang lah tua pikirannya sudah kembali seperti anak-anak dulu. Seperti anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak di situ kita temui.
Kadang anaknya 10 orang, sukses semuanya. Profesor, doktor, pejabat, kepala ini, kepala itu. Tetapi orang tuanya diserahkan ke panti jompo. Ini anak yang tidak memanfaatkan pintu sorga yang Allah ciptakan untuknya. Banyak sekarang Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, barangkali kadang-kadang dari antara intelektual ini ada juga. Itu Pak Guru kita kemarin nyebut Pak Profesor Mukhtar, gurunya yang mengajarnya, dosennya sekarang dititip di panti jompo. Bayangkan itu. Dosen beliau itu. Dosen Pak Mukhtar lagi. Nah, beliau sekarang Buya dititip di panti jompo. Diusir oleh bininya. Bini tahun itu. Di waktu masih dosen, di waktu beliau masih gagah, di waktu beliau masih punya duit, abang sayang. Lah pensiun, abang melayang. Lah pikun mati lawaang katanya. Atau bini tahun itu. Jangan ada pada kita insan cendikia itu yang begitu kepada suami. Jangan di waktu dia masih muda aja, masih ganteng, masih gagah aja suami kita sayang-sayang, cipika-cipiki dan segala macam. Kadang-kadang dibuang dengan begitu saja. Diusir dari rumah yang dia sendiri membuat dan membuat rumah itu dengan Saya kasihan juga mendengar cerita Pak Prof kita kemarin. Ini perlu juga perhatian kita. Bu Irda, cari itu namanya Nasir Lut. Pak Dr. Andus Nasir Lut. Entah doktor beliau itu tidak salah tuh. Di panti jompo yang kita kunjungi biasanya itu. Nah, itu adalah guru dari guru kita Pak Mukhtar Latif. Mungkin apa yang bisa kita bantu terhadap beliau, mari kita bantu. Jangan terjadi. Apalagi orang tua kita, guru kita, orang tua kita sendiri. Kalau sampai beliau Al-Quran itu mengatakan Al-Isra tadi, sampai berusia lanjut mereka sampai pikun dalam pemeliharaanmu, jangan sekali-kali kau katakan perkataan kasar yang menyayat hati dan jantungnya. Tapi ungkapkanlah kata-kata yang lemah lembut dan doakan. Wahfid lahum jannahaz zulli. Rendahkan sayap kehinaanmu. Entah kita sekarang sudah jadi apa. Entah sekarang kita memang guru besar segala macam yang mak kita SD aja enggak tamat. Tetap dia mak kita. Tetap kita hormati dengan sebaik-baiknya. Jangan singgung hati perasaannya. Ada saya baca di salah satu riwayat, seorang bapak yang sudah agak pikun, dibawa anak-anaknya jalan keluar dan duduk-duduk di tepi pepohonan-pepohonan. Kemudian ada burung lewat. Nah, itu apa tuh nak yang terbang-terbang itu, yang lewat-lewat itu? Rupanya kelelawar yang mencari makan di sore-sore hari yang berombongan. Itu kelelawar ayah, kata anaknya. Tidak berapa menit lagi ditanya lagi. Apa tuh nak? Yang terbang-terbang itu banyak nih ya. Anaknya sekali lagi dengan kesabaran menjawab, kelelawar tuh ya. Sampai ditanya lagi beberapa menit kemudian, apa tuh nak? Ayah nih. Dibentaknya langsung. Nyenyes nih ya. Sudah saya jawab kelelawar kok nanya terus. Gimana ayah nih? Dibentak sang ayah. Sedih sang ayah. Duduk dia bermenung sendirian. Anak tadi balik. Rupanya terbukalah buku catatan harian ayahnya. Dicari 40 tahun yang lalu, ada tanggalnya tertulis dan tahunnya di situ. Di waktu dia masih kecil. Umur kira-kira 3 menjelang 4 tahun sang anak tadi. Dibaca. Hari ini saya membawa anak saya jalan-jalan. Dia menanya, itu apa ayah? Burung nak. Pertanyaan ini sampai berulang 4 dan bukan 4 kali saja, tapi sampai 25 kali tanya anak saya sehari ini tentang burung saja. Di waktu catatan harian ayah terbacanya, mengucur air mata dengan deras. Allah maafkan saya. Baru 3 kali ayah saya menanyakan burung, kok begitu tajamnya pembicaraan.
yang menyinggung hati sampai dia bermenung. Lari anak tadi keluar, dijumpai sang ayah yang masih duduk memandang-mandang ke langit, memandang burung yang lewat itu, dan dipeluknya eratnya, maafkan saya ayah. Baru 3 kali ayah menanyakan burung, saya sudah membentak, nyenyes, dan marah. Sedangkan saya dulu waktu kecil ini ada catatan ayah tanggalnya dan tahunnya. Saya berumur kira-kira 3 sampai menjelang 4 tahun. Saya sampai 25 kali menanya hanya satu pertanyaan burung saja. Sedangkan ayah baru 3 kali saya sudah membentak. Maafkan saya ayah. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang pikun itu dia sudah lupa. Kadang-kadang yang merawatnya anak perempuan, datang anak laki-lakinya nanya, "Mak, sudah makan, Mak?" "Nggak ada, Nak. 4 hari, Mak, nggak udah kasih makan oleh adik kau ini." Nah, padahal baru sudah makan. Kenapa? Karena dia sudah pikun. Kita harus paham itu. Jangan sekali-kali kita ungkapkan kata-kata kasar kepadanya. Bahagiakan dia. Bimbing dia. Mungkin tak lama lagi hidupnya akan meninggalkan dunia yang fana ini, dan doakan agar meninggalnya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Jangan membentak, jangan memarahi. Siapa saja akan diuji, memang berat ini, tetapi itu adalah pintu sorga. Karena beratnya, balasannya adalah sorga. Kalau perjuangannya ringan, tentu tidak sorga pahalanya. Jadi jangan sia-siakan pintu sorga ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan para pemirsa dimanapun Anda berada, manfaatkan dengan baik. Kunci sorga sudah di tangan Anda kalau orang tua kita masih hidup saat ini. Ingat, apapun yang kita lakukan terhadap orang tua kita, nanti akan berbalik kepada kita, anak kita akan melakukan pula seperti itu terhadap diri kita. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada balas perbuatan kita yang kita lakukan kepada orang tua kita akan dilakukan pula oleh anak kita kepada kita. Ada kuliah subuh saya dulu tahun 2020 hari Kamis tanggal 7 Mei. Kemarin sudah saya kasih kepada Riko sebagai bahasan kita pada pagi hari ini. Yaitu judulnya kuliah subuh itu, perlakuan buruk kepada orang tua kita akan berbalas dari anak kepada kita. Nah, kenapa demikian? Saya ceritakan di situ. Ada di sebuah negeri, tidak disebutkan negerinya, negeri Anta Beranta lah Pak Das namanya. Ya, sebuah negeri ada pasangan suami istri atau pasutri yang hidup di desa yang damai. Mereka memiliki seorang anak laki-laki baru berusia 10 tahun. Keluarga ini tinggal serumah dengan ayah dari suaminya. Nah, jadi menantu tadi tinggal dengan mertua, itu bahasa kitanya. Mertuanya laki-laki. Mertua ini sudah berusia lanjut, sudah pikun. Kadang-kadang maaf, ngompolnya sudah di situlah. Kadang-kadang kotorannya dimakannya karena sudah begitu tua. Nah, jadi sangat membuat kadang-kadang si menantu tadi agak jijik dan segala macam dan marah-marah pada suaminya. Maka oleh suaminya dicari bakul besar, akan disingkirkan, dibawa ke dalam hutan, diantarkan ke sana oleh sang ayah tadi. Anaknya yang umur 10 tahun laki-laki ini nanya, "Ayah, kemana ayah? Membawa kakekmu ini ke apa sana supaya jangan memberatkan mak kau juga. Mak kau ribut terus setiap hari. Biarlah kita antar aja ke hutan biar dia bebas di sana." Nah, jadi anak tadi dengan spontanitas mengatakan kepada sang ayah, "Ya, jangan lupa bawa bakulnya pulang." Ayahnya berpikir, "Untuk apa, Nak? Besok kalau ayah tua, saya pula memakai bakul ini untuk ngantar ayah ke hutan." Bayangkan anak yang polos 10 tahun umurnya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian apa? Nggak jadi diantar orang tua tadi ke hutan. Biar anak kita rawat. Akhirnya dengan penuh kesabaran dirawat. Ini contoh kecil Bapak Ibu sekalian. Jadi apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, anak kita pasti akan melakukan pula kepada kita nantinya.
Jadi berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi itu barangkali paparan kita pada pagi hari ini. Nampaknya Bu Sumira sudah berbisik-bisik. Mungkin ada tanya jawab segala macam dan banyak pakar-pakar kita di sini. Ada Pak Rektor kita, ada Pak Amsori, orang tua kita, ada Bu Wirda, Bu Sofia, Profesor yang bisa nanti kita berbagi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kalau ada nanti dari pemirsa kita ini. Demikian kita kembalikan kepada moderator Ibu Dr. Sumira MPD. Silakan Bu. Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan tausiah pada pagi hari ini. Kita masuki sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada Bapak dan Ibu-ibu yang ingin bertanya kepada Bapak kita, yaitu Dr. Randes Tamatareweh. Ya, Ratu. Silakan. Ya, itu udah benar dia. Udah benar ya, maaf tadi Pak. Iya, iya. Ya, saya persilakan. Ratu. Ya. Datuk Munsir ya. Ya. Nah, ini pakar juga nih kok nanya. Ya, pakar nih Pak Datuk kita. Silakan. Itu menambah mungkin silakan Pak Datuk Munsir ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa nih judul yang sangat menarik itu tentang terhadap orang tua. Saya ingat sekali, memang pendidikan awal itu dari ibu. Dulu saya punya saudara 9. Jadi waktu adik-adik satu lahir, jadi sesuai dengan apa hadis itu tidak salah, tuntutlah ilmu walaupun dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi ibu saya itu kalau menghayun buayan itu dia menyanyikan lagu-lagu kasidah atau apa. Itu yang tertulis di pintu Ka'bah itu. La ilaha illallah ul malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'adil amin. Jadi kalau sekarang, ya Bu Her, kalau sekarang ini malah lagunya beda, ya? Nyanyinya itu nyanyi dangdut. Nah, saya sering bawa acara kalau cukuran itu sering saya itu ke waktu badudu namanya tuh, badudu di Buayan itu selalu kita sosialisasikan supaya jangan ibu-ibu mengajar anaknya dengan lagu dangdut. Itu saya sering melihat kalau tidak salah saya di mana di Jambi, di Tanjung Jabung Barat. Itu anak yang umur 5 tahun itu goyang pinggulnya seperti Inul itu. Alhamdulillah. Ya minta maaf. Inilah kalau kita dulu Bu Adiati mungkin saya nyicip itu grip itu pakai nulis pakai apa tuh pakai bukan buku itu 1/2 tahun saya pendidikan. Jadi saya ini masanya dari grip ke buku. Jadi ya, jadi waktu itu apa yang kita diajarkan itu ingat sampai sekarang. Nah, kalau sekarang enggak ditulis, bahkan karena akhlak budi pekerti itu sudah seperti kata Buya tadi itu sudah memudar di peredaran generasi penerus kita ini. Jadi ini cuma itu bukan pertanyaan, bukan apa. Ya, kalaupun dia nyanyikan emak saya itu ya du itu akhirnya itu du di du di du di
Hati-hati tidurlah dulu. Nah, itu kalau anaknya hati-hati. Kan gitulah. Itu aja Pak Tamat Raweh, saya sangat setuju sekali. Terima kasih Datuk. Ya, Luar biasa nih, memang apa yang Datuk bilang tadi benar kenyataannya. Ya, kalau orang tua-tua kita dulu, ya dulu kita kan pakai ayun-ayunan itu ya, Dak. Ada dari rotan buat ada pakai talinya sambil itu ya salawat, baca-baca doa, kemudian nyanyi-nyanyi yang bernapaskan Islam lah. Itu sudah pendidikan juga itu. Itulah tarbiyatul ula tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang dibilang Datuk Munsir tadi sekarang itu agak berputar. Kadang-kadang ya nyanyi dangdut, kadang-kadang bukan selawat lagi, tapi ya mohon maaf, kadang-kadang ya itulah kenyataan sekarang ini. Jadi merubah ini nih perlu pemikiran-pemikiran kita nih yang cendikia nih. Ya Bu Sofia ya, Bu Prof. Jadi kita harus memikirkan bagaimana ya Islam ini, ajaran yang kita yakini kebenaran ini, ya kita mulai sedini mungkin ini. Nah, malah kalau dalam Islam itu, jangankan setelah lahir Tuk Munsir. Ya. Belum lahir saja memproses untuk mendapatkan anak saja, itu sudah ada itu di dalam agama kita. Ya. Misalnya mohon maaf, berhubungan kita suami istri, berdoa dulu. Ya. Jangan mandudu jo kambing kepalago. Ada doanya. Allahumma janibni syaitan wa janibis syaitan ma razaqtana. Allah, aku berlindung kepada engkau dari gangguan setan dalam pergaulan suami istri ini. Kalau engkau kasih rizki maksudnya adalah anak, jauhkan pula ya Allah dari gangguan setan. Kenapa anak-anak sekarang banyak kayak setan perangainya? Nakal-nakal luar biasa. Karena doa itu tidak ada dibaca. Banyak tuh Tuk Munsir, makanya saya di waktu nasihat pernikahan itu, saya ajarkan doa itu. Jangan lupa nak berdoa dulu sebelum mulai. Jangan mendongkak langsung Pak Das ya. Ini mendongkak, bahasa kampung kami itu mendongkak, naik apa aja langsung. Nah itu kan perilaku-perilaku hewan itu. Saya mohon maaf, mungkin kita ini banyak yang lupa baca doa itu. Nah, jangankan kita sendiri kadang-kadang enggak. Nah, ini kalau ada anak kita mau menantu, mau anak kita beristri, bersuami, ajarkan itu. Nanti kau ini jangan lupa berdoa. Nah, ya Bu Yanti, jangan lupa ajar doa anak-anak. Bu Yanti mungkin ingin bertanya dengan. Saya mau nanya Ayu ya. Silakan. Saya sudah bertanya tapi belum dibacakan pertanyaan saya. Silakan Bu Adiati. Sudah saya tulis di chat, nggak apa-apa ya, Dak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Buya ceritanya tentang wanita. Saya nih jujur wanita zaman sekarang nih Pak Buya, banyak sekali ibu-ibu muda itu bermain TikTok. Setelah itu, maaf Pak Buya, kebanyakan menampilkan aurat yang tidak bagus sekali. Tapi di sisi lain, ibu-ibu muda ini yang punya anak, mau tak mau itu memberikan pelajaran yang pertama untuk anak-anak kita semua. Jadi sebagai pemikir Pak Buya, bagaimana tanggapan Pak Buya terhadap TikTok ini? Apakah memang TikToknya ditutup atau memang program-program TikToknya kita dibagusi atau bagaimana Pak Buya? Terima kasih. Itu sebenarnya tinggal pilihan kita. Kalau itu bertentangan rasanya dengan hati nurani kita, dengan ajaran Islam yang kita yakini benarnya, ya kita yang mapakan. Kalau perlu kita hapus saja TikToknya. Nah, ini perannya Pak Haji Muslim lah yang menjawabnya. Pak Muslim ini pahamnya tentang itu tuh, TikTok ini. Silakan Pak Haji Muslim HU. Silakan Pak Haji Muslim. Haji Muslim juga hobi TikTok. Pencerah. Iya. Pada ikut TikTok katanya. Ayo Pak Muslim, silakan Pak Muslim, tambah Pak Muslim. Saya lagi Ini dapat tugas baru nih. Ada guru kita di sini nih, Pak Muslim, Pak Dr. Haji Muslim HU. Wakil ketua kita, silakan Pak Muslim ditambah. Oh iya, makasih Pak Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kemajuan teknologi sebenarnya tidak bisa kita bendung. Ya. Jadi kita harus ikut ke dalam kemajuan teknologi digital. Seperti dakwah kan sudah digital. Iya. Dan segala persoalan-persoalan, segala kegiatan hidup itu kan seiring dengan perjalanan kemajuan digital juga. Oleh karena itu saya setuju apa yang disampaikan oleh Buya Tama tadi. Hidup ini kan pilihan, Pak. Jadi kita digitalisasinya tetap jalan, tapi kita punya saringan, kita punya filter. Mana yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, kita tinggalkan. Tinggal kita ngambil yang baik-baiknya saja. Karena kita sebagai masyarakat itu merupakan user dari kemajuan teknologi itu. Kita bukan production-nya, kita bukan penciptanya. Klien. Untuk regulasi kan ada pemerintah. Kalau memang bisa, memang semua ormas itu harus bergerak. Jadi mana konten-konten yang negatif itu harus dihilangkan, minimal minimalisasi. Saya dengar di pusat itu Menkominfo sudah mengadakan itu sebenarnya. Untuk anak-anak usia tertentu mereka tidak bisa membuka situs-situs tertentu. Kalau dulu kan memang bebas. Dulu bebas sekali. Termasuk juga TikTok ini. Sebenarnya ibu-ibu berhati-hati gitu, TikTok ini. Sekarang ini kan segala di-share di TikTok. Orang jualan juga di TikTok sekarang. Dan itu kan positif juga untuk bisnis. Orang dakwah juga di TikTok. Nah, itu kan bagus sekali. Nah, cuman pilihannya adalah bagi yang negatif, baik menurut adat, agama, itu kan bisa kita singkirkan dari kehidupan kita. Dan kita selaku orang tua tadi karena al-madrasatul ula itu perlu kita pertajam perannya. Ibu dan keluarga itu harus pertajam programnya. Bagaimana akun-akun yang ada itu dengan anak-anak kita harus kita periksa, jangan kita berikan alat-alat teknologi itu dengan lepas begitu saja. Karena memang hadis Rasul kan sudah menyebutkan, sayati zamanin ala ummati. Kelak terjadi untuk umat Islam itu, la yabqa minal Islam ila isma'u. Islam itu cuma namanya baik suatu saat gitu. Nah, tinggal kita di keluarga, apakah Islam itu hadir di keluarga kita ya tergantung kita. Wala yabqa minal iman illa suwarahu. Iman itu tidak kekal kecuali gambarannya saja disebut-sebut iman takwa. Tapi umat Islam tidak beriman dan tidak bertakwa. Wala yabqa minal Qur'an illa suwarahu wa maqamahu. Tidak kekal Al-Qur'an itu cuma sekedar suhufnya. Orang Islam sudah banyak tidak bisa baca Quran. Coba kita tes. Terutama guru-guru. Coba lihat di kelas-kelasnya. Buka Al-Quran, suruh anak baca. Itu banyak sekali umat Islam. Ya, bukan orang non-Muslim yang tidak bisa baca Quran. Dulu pernah Kabupaten Batanghari mengadakan tes untuk guru PAI sekolah umum. Ibu saya termasuk salah seorang yang ngetesnya. Diperintah oleh bupati. Ada 3 orang yang ngetesnya. Guru PAI sekolah umum, Bu ya. Bukan guru matematik, tapi guru pendidikan agama Islam. Apa hasilnya? Cuman 20% yang guru agama itu yang bisa lancar baca Quran. Selebihnya tidak bisa. Nah, ini kan guru agama. Ini kan jelas itu. Khawatiran Rasulullah itu wala yabqa minal Quran illa darsahu wa maqamahu. Quran itu cuma sekedar suhufnya dan cuma ditaruh di rumah aja, bersawangan, tidak pernah dibaca. Gitu. Apalagi untuk memahaminya, mentadabburinya gitu. Hubbuhum butunuhum, kata Rasulullah, satu saat
Umat Islam itu cinta kepada perutnya. Demi perut dia mati-matian. Demi perut dia tinggalkan ibadah. Demi perut dia antar keluarga bisa pecah belah. Demi harta segala macam. Wa nuquduhum qiblatuhum. Kata Rasulullah. Suatu saat umat Islam itu kiblatnya ke nukut, duit, nyari duit. Wa nisa'uhum umara'uhum. Suatu saat yang mimpin dunia ini wanita. Nah, bukan kita apa ya, gender ya. Iya, iya. Memang harusnya yang mimpin itu kan laki-laki. Mohon maaf. Arijalu qawwamuna. Kadang-kadang di rumah tangga juga banyak laki-laki yang takut dengan istrinya. Baik. Jadi ini Buya, tambahannya Buya. Terima kasih. Terima kasih luar biasa oleh Nanya Buya, Yanti. Buya, Ada waktu. mengalah Buya. Ya, waktunya sudah jam 7 pas ini. Yanti mau tanya ya? Iya, mau nanya Buya. Silakan, Bu Yanti. Datang ke rumah Buya tuh. Buya, dalam Al-Quran itu surah Yasin ayat 68 mengatakan bahwa yang dipanjangkan oleh Allah umurnya, niscaya nanti akan dibalik proses penciptaannya. Artinya kita melihat orang menjadi pikun. Tentu saja setiap berdoa kadang saya juga pribadi nanti minta panjangkan umur. Tapi karena Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran, tentu saja ayat ini menjadi paradoks juga buat kita bahwa menjadi tua ternyata di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa akan dibalik proses penciptaannya. Dia akan menjadi dari kuat kita menjadi lemah, dari ingat kita menjadi lupa begitu. Nah, dalam konsep Islam sendiri pasti ada beberapa hal yang bisa mengarahkan kita untuk bukan berarti tidak melawan dari isi dari surah ini, tapi maksud saya bagaimana menjadi tua tanpa harus kehilangan proses penciptaan tadi. Artinya kita tidak lemah secara fisik dan psikis, juga kita tidak kehilangan ruh kita sebagai seorang muslim sejati, sehingga sampai usia memanggil juga kita tetap bisa membaca Al-Quran dengan baik, kemudian melaksanakan beberapa kegiatan meskipun fisiknya tidak kuat, tapi habdu minallahnya tetap berjalan, Bu ya. Terima kasih. Iya. Wah, luar biasa Bu Yanti ini. Jadi itu memang Bu Yanti ada orang berdoa minta panjang umur, ya enggak salah. Tapi panjang umur kalau bisa banyak amal. Jangan panjang umur tapi banyak maksiat. Ini yang kita hindari. Jadi kita memang dianjurkan berdoa yang panjang umur tapi banyak ibadah. Jadi itu jangan sampai pikun, kalau bisa memberatkan keluarga nanti dan segala macam. Tapi itu kan bukan kita yang menentukan. Yang menentukan Allah. Kalau panjang umur kita sampai pikun, itu adalah ujian bagi anak-anak kita. Apakah sabar dia? Apakah dia melaksanakan Al-Quran Al-Isra 23-24 tadi kan? Wakhfid lahuma jannahaz zuli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Buya, maaf, apakah kepikunan kita dan melakukan beberapa hal, misalnya kalau dulu ada yang misalnya nyai-nyai itu di mana-mana kalau udah tua, itu refleksi dari perbuatan kita yang ditunjukkan oleh Allah atau bagaimana Buya? Iya, jadi gini, itu saya katakan di awal tadi, itu barangkali ujian bagi anak keturunan dan anak-anak dan cucunya. Dan begitulah mungkin ada juga tuh bawaan di waktu dia masih apa dulu, ada juga seperti apa namanya nyenyes itu, apa namanya itu, cerewet itu kadang-kadang kalau Bu Yanti banyak-banyak cerewet, sekarang besok kadang-kadang tak bawa juga tuh. Jadi dari cerewet-cerewet itu. Apakah itu ciri-ciri lansia ya Bu? Dan begitu pula kita kembali sebagaimana anak kecil dulu. Jadi sebagai anak kecil dulu. Kalau kita misalnya orang tua kita beol di mana-mana tadi, kita dulu waktu kecil kan kayak itu juga ya, dak?
Iya, iya, iya. Berapa kalinya lah kita membersihkan menjelang akhir hayat menjemput beliau. Kalau beliau, saya masih ingat tuh cerita orang-orang dusun saya, orang kampung dulu. Nah, mungkin orang tua-tua kita ini agak sebesar ini ada temakan mungkin kotoran kita. Kadang sedang enak-enak giling cabai atau sedang nyuap nasi, anak mohon maaf membuang hajat. BAB itu dibersihkan dulu tuh. Kadang-kadang dibersihkan lupa nyuci tangan, langsung nyuap nasi lagi. Nah, bayangkan itu. Nah, sering kita lakukan. Kalau kita berapa kali nian lah. Jadi itulah ujian bagi kita terhadap orang tua kita yang lansia tadi. Sabar atau tidak kita. Pintu sorga sudah menanti kedatangan kita yang berbakti kepada orang tua, yang tidak menghardik dan segala macam kalau sampai berusia lanjut. Itu Al-Quran tadi itu. Walaupun kita sudah punya kedudukan tinggi, tetap kita merendah di hadapannya, karena kita anaknya. Nah, ini. Ada orang kadang-kadang dia mentang-mentang lagi jadi gubernur, kepala dinas, kepala ini, segala macam, orang tuanya datang. Dan kita dulu dibekali dengan cerita-cerita oleh orang tua kita menjelang tidur. Ada cerita di Sumatera Barat itu Malin Kundang. Itu sebenarnya bukan sebenar kejadian, tetapi adalah merupakan fiksi fiksi nama dia. Nah, tidak sebenarnya itu. Nah, Malin Kundang itu di waktu maknya susah, miskin, nyari kayu api, ikut dengan maknya, sayangnya bukan main. Setelah pergi merantau ke Malaysia sana, nikah, sukses, dapat orang kaya besar, pengusaha kapal segala macam, pulang. Nah, tiba di rumahnya tidak diakui maknya. Karena maknya buruk, maknya orang dusun, maknya tidak tamat SD, dia orang sukses, kaya raya. Nah, itu kan cerita-cerita seperti ini sangat bermanfaat sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kadang-kadang yang sudah hilang. Kita sekarang ceritanya cerita apa tuh anak-anak kita tuh? Cerita Power Rangers ya dah. Cerita apa namanya itu kotak sabun itu. Itu yang dicerita-ceritakan. Kalau kita dulu tidak diceritakan riwayat yang membuat kita ini hormat dan patuh kepada orang tua. Saya 4 tahun tinggal di Teluk Bayur di waktu kuliah di Musalah. Nah, selalu saya bawa anak-anak itu pergi maraton ke Pantai Air Manis itu. Di dinding itu dibuatlah gambar-gambar menceritakan Malin Kundang kecil, Malin Kundang setelah berhasil. Nah, datang orang tua, nak, saya ini adalah ibu kamu. Mana ibu saya? Orang miskin ini. Nah, sampai diterjang di sepaknya segala macam. Sehingga anak-anak itu saya ceritakan yang di dinding itu, dia paham. Oh gitu Pak ya. Nah, itu ada kapalnya, kapal Malin Kundangnya jadi batu. Kenapa? Karena dia melawan ke emaknya, membentak emaknya. Nah, ini cerita-cerita ini kadang-kadang Bapak Ibu sekalian yang sudah agak menghilang terhadap pendidikan anak-anak kita. Barangkali sudah jam 7 Bu Sumirah lewat. Mungkin Bapak-bapak Insya Allah boleh, tidak apa-apa Bu ya. Kita sampai 7.15, nampaknya sedap nih Bu ya menyampaikan. Iya Pak Pansori. Gimana? Nah, jadi begini, Masya Allah, saya nak nambahkan tadi saya ingat tadi Buya dengan mantapnya dan juga tadi ditambahkan oleh Dr. Kiai Muslim. Buya Hamka pernah bercakap, Zarob zaman, Zarob makan. Jadi ada perubahan waktu akan menyebabkan perubahan keadaan. Yang mana perubahan itu sendiri adalah sunatullah, kata Buya Hamka. Nah, tadi berkaitan dengan teknologi TikTok. Kan TikTok ini kan sebenarnya necessary kan, keperluan ya, bukan maksud. Namun kita tidak bisa menghindar, betul kata Pak Kiai Muslim tadi. Tapi the man behind the gun, tergantung orangnya. Orangnya tergantung imannya. Jadi benda itu kalau kita gunakan baik, baiklah. Gelas kalau saya jam-jam jam-jam. Gelas kalau isi bir arak jadi arak lah dia. Nah, terpulanglah orangnya dan orang terpulang daripada iman dan amalnya. Nah, ada lagi tadi Buya luar biasa tadi berkaitan dengan lansia dan khususnya ibu-ibu atau perempuan. Jadi Buya tadi mengungkapkan wanita adalah tiang agama dan surga di bawah telapak kaki ibu dan semua nabi dan rasul lahir daripada perempuan kecuali Hawa. Nah, ungkapan ini, asar ini memang luar biasa sebenarnya. Suatu pelajaran yang mendasar.
Lalu ada hadis Nabi mengatakan, dunia mata, mata al khair al mata al solihah. Dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah al mata solihah. Jadi Betul. kalau kita belum dapat mata solihah, carilah mata solihah. Iya. Tapi jangan nambah kan, paling tidak cahayanya. Luar kan. biasa, luar biasa tambahannya. Lalu Terima ada kasih satu Pak lagi Bu ya, Amsori ada satu MDAS. lagi pengalaman ini yang luar biasa. Semua nabi yang berdakwah didukung oleh istrinya, umatnya banyak. Contoh Nabiullah Ibrahim, 2 bininya umatnya banyak. Nah, bahkan melahirkan Bani Israel sama suku Arab. Yang kedua Nabi Muhammad didukung Khadijah habis-habisan dengan harta, dengan diri, dengan nyawa, umatnya sampai sekarang dan kita adalah pengikutnya. Tapi Nabi yang tidak didukung umatnya dikit. Contoh Nabi Nuh 1000 tahun 83 weh. Dan banyak lagi. Jadi ini saja Buya luar biasa nih. Tadi Prof Mukhtar juga mengatakan tersenyum lansia pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Sama-sama Pak Ustadz Amsori MDAS, luar biasa tambahan ilmunya, dan juga Pak Muslim dengan guru kita tadi, Datuk Munsir, sebagai penambah dari khasanah pengetahuan kita pada pagi hari ini. Saya juga kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kepada rekan-rekan, sahabat-sahabat semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bagi masyarakat yang mendengarnya tentunya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus.